Shalom. Apa kabar saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kami dari Big Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saya harap dimanapun saudara berada, tetap keadaan baik, sehat, baik, dan tetap semangat. Mari saudara-saudara kita siapkan akan hati kita untuk menerima taburan daripada firman Tuhan yang akan memberikan petunjuk dalam hidup ini. Supaya kita punya harapan dan arahan untuk masa depan kita. Supaya kita tetap dikuatkan, berdiri teguh dan kuat. Bertahan di dalam menghadapi ujian ini saudara sekalian. Yesus mengundang kepada kita sekalian saat ini supaya marilah hei kamu yang berlelah, bawalah tanggungan beratmu, maka Yesus akan memberikan kelepasan dan kemenangan. Karena kasih Tuhan lenyapkan segala beban-beban kita. Karena dialah adalah pengharapan dalam hidup kita. Yakinlah, orang yang percaya kepada Yesus tidak akan ditinggalkan. Ada amin saudara? Marilah, hai kamu yang berlelah, bawalah tanggungan beratmu. Marilah padaku dan bawalah sentosaku pripadamu. Kasih Tuhan lenyapkan kena bebanku, kasih-Nya penuhkan jiwaku. Kasih Tuhan pengharapan hidupku, hidupku bagimu Tuhan. Yang miskin Tuhan beri kesukaan, tawanan Dia beri pembebasan. Yang buta Tuhan beri penglihatan, yang tertindas Dia lepaskan. Kasih Tuhan lenyapkan kena bebanku, kasih-Nya penuhkan jiwaku. Kasih Tuhan pengharapan hidup,
Tak pernah ku ditinggal olehnya. Dia janji sertaku selamanya. Kepaknya atasku senantiasa, kasihnya selalu ku rasa. Kasih Tuhan lenyapkan genap bebanku, kasihnya penuhkan jiwaku. Kasih Tuhan pengharapan hidupku, hidupku bagimu Tuhan. Kasih Tuhan lenyapkan genap bebanku, kasihnya penuhkan jiwaku. Kasih Tuhan pengharapan hidupku, hidupku bagimu Tuhan, hidupku bagimu Tuhan, hidupku bagimu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh karamaya sana, oh kiarama haleluya. Kami besarkan Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami besarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Kami boleh hadir, kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur. Dan kami mau pada saat ini Tuhan menyerahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri memakai hamba-Mu, hanya alat di dalam tangan-Mu. Hamba-Mu hanya merupakan tanah liat yang Engkau bentuk sesuai dengan rencana-Mu. Merupakan lembu yang Engkau pakai Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan firman-Mu. Kami percaya ada kuasa di dalam firman-Mu yang dapat mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik, menjadi berkenan di hadapan Tuhan.
Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi akan firman ini dengan kuasa, teguhkan, supaya melalui firman ini, maka Engkau yang mengerjakan tanda-tanda dan mujizat terjadi dalam kehidupan semua yang mengikuti kebaktian online ini. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Sekali lagi Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dikatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian dikatakan firman Tuhan, dan berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, di dalam ayat-ayat ini yang menarik, saudara sekalian, adalah kata-kata marilah kepadaku, yang merupakan undangan Yesus supaya orang datang kepadanya. Dan yang menarik di dalam undangan ini adalah disediakan hadiah. Di dalam arti kata, kalau kita datang kepada Dia, maka kedatangan kita tidak menjadi percuma. Kita kembali dengan membawa sesuatu. Karena di balik undangan ini ada hadiah yang Tuhan mau beri kepada kita sekalian. Mirip dengan undangan di mana suatu ketika saya diundang untuk menghadiri bersama istri, menghadiri perayaan ulang tahun gereja. Dan ketika kami datang, kami diberikan nomor, saudara sekalian. Dan setiap yang menghadiri perayaan ulang tahun itu mendapat nomor. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan hadiah. Atau yang lebih dikenal adalah door prize, di mana nomor-nomor itu kemudian diundi, dan yang menang diberikan hadiah sebuah televisi. Saya tidak ingat inch-nya, kira-kira 50 inch demikian. Dan yang menang bersukacita.
Namun yang tidak beruntung, dia tidak mendapatkan apa-apa. Demikian juga pada kesempatan ini, kita melihat hal yang sama, tapi tidak sama. Saudara sekalian, hal yang sama. Ada hadiah, namun tidak sama. Karena semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan mendapatkan hadiah. Bukan di lotre. Tetapi semua yang datang kepada dia akan diberikan hadiah. Tentu hadiahnya adalah hadiah yang berguna, yang bermanfaat bagi kehidupannya. Mari kita merenungkan. Ada 4 hal yang kita renungkan. Yang pertama, marilah kepadaku. Dan undangan ini disebarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang mau datang kepadanya. Dan yang pertama, dia mengundang oleh karena dia mau memberikan kelegaan kepada setiap orang yang datang kepada dia. Undangan ini ditujukan kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi undangan ini khusus ditujukan kepada yang memiliki beban yang berat. Yang menyebabkan kelelahan, yang menyebabkan rasa capek, yang menyebabkan stres, depresi, putus asa, putus harapan. Beban apa? Yang pertama-tama tentu adalah beban kesusahan, saudara sekalian. Banyak orang yang memikul beban kesusahan. Oleh karena tidak memiliki pekerjaan, oleh karena menderita sakit, oleh karena usaha tidak berjalan dengan lancar, oleh karena memiliki hutang yang nggak bisa dibayar. Kepada mereka itulah yang pertama-tama Tuhan mengundang mereka untuk datang kepada Dia. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, maka selalu ada harapan. Ketika tidak ada harapan, selalu ada harapan. Dan harapan itu ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia berjanji kepada semua orang yang memikul beban kesusahan, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Nah, kata kelegaan di dalam bahasa Inggris disebut rest, yang berarti istirahat atau berhenti memikul beban yang berat. Oleh karena Yesus yang memberikan kelegaan ini, Yesus yang mengangkat dan melepaskan kita dari beban yang berat. Itu merupakan arti kelegaan. Dia sanggup untuk menolong.
dan menyelamatkan dan memberikan jalan keluar dari setiap kesusahan yang kita hadapi. Di dalam 1 Samuel 14 ayat 6, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu, atau orang-orang Filistin yang dimaksud. Mungkin Tuhan bertindak untuk kita. Nah, perhatikan kata-kata selanjutnya. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Sekali lagi, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Bagi orang yang menghampiri dia, maka dia harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menyelamatkan dan memberi jalan keluar kepada kita. Karena Dia adalah Tuhan dan Allah. Bagi kita sulit untuk bisa mendapatkan jalan keluar, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Ini yang harus kita percayai ketika kita datang kepada Dia. Dan ketika kita datang dengan percaya, dengan membawa iman kita, maka engkau akan melihat di dalam iman itu awan kecil pengharapan sebesar telapak tangan mulai tampak, dan awan kecil itu berubah menjadi awan yang semakin besar, dan tidak lama hujan turun. Pertolongan Tuhan semakin lama nampak semakin besar di dalam iman, dan pertolongan Tuhan kemudian menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Saudara masih percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong, menyelamatkan kita, dan memberikan jalan keluar. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Yang kedua, beban yang berat yang dipikul oleh manusia adalah dosa yang membuat perjalanan kita tidak sampai ke sorga. John Bunyan dari Inggris, seorang pengarang alegoris, cerita alegoris yang berjudul The Pilgrim's Progress, atau dalam bahasa Indonesia perjalanan seorang musafir, yang diterbitkan tahun 1678. Ia mengatakan di dalam kisah ini, beban berat yang dipikul manusia dari dunia menuju sorga adalah dosa. Dan dosa ini yang menyebabkan manusia masuk neraka. Dan manusia harus mencari kelepasan dari beban dosa supaya sampai ke sorga. Masalahnya, siapa yang dapat melepaskan kita dari dosa? Hanya Yesus yang telah mati menanggung dosa-dosa kita. Melalui kematiannya,
Ia membebaskan orang-orang yang percaya kepada Dia dari dosa. Dia adalah juru selamat. Jalan satu-satunya ke sorga. Di luar Dia tidak ada jalan yang lain. Sekali lagi, Dia adalah jalan satu-satunya ke sorga. Di luar Dia tidak ada jalan yang lain. Hal yang kedua, saudara sekalian, marilah kepadaku, sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kepadaku. Kenapa Yesus mengundang orang datang kepadanya? Alasan yang kedua adalah karena Ia yang memiliki kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah milik Yesus setelah kita dibebaskan dari dosa. Maka kita menjadi milik daripada Kristus. Ia yang memiliki kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini Dia memanggil kita untuk datang kepadanya. Oleh karena apa? Oleh karena Dia mau memasang kuk, menaruh beban di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-29, dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Kuk atau beban. Pikulah kuk atau beban yang kupasang. Mungkin kita takut. Kuk, beban yang Tuhan taruh bisa membuat lecet, melukai kita. Tetapi Yesus menjamin bahwa kuknya itu enak. Kuknya itu nyaman. Nggak melukai kita. Dan beban atau kuk itu ringan. Kita pasti bisa memikulnya. Nah, di dalam Alkitab ada dua hal yang harus dipikul oleh setiap orang yang mengikut Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia harus memikul beban. Yang pertama adalah beban salib, yang sering kali dipakai sebagai hiasan kalung. Baik perempuan maupun laki-laki, saya lihat seringkali memakai hiasan kalung salib. Dan salib ini merupakan simbol daripada penderitaan. Apakah kita tahu bahwa salib ini merupakan simbol daripada penderitaan? Dan Tuhan Yesus hendak mengungkapkan orang yang mengikut Dia, dia harus berani untuk menderita bagi nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, seringkali saudara sekalian, banyak orang-orang Kristen hanya mengharapkan berkat kekayaan, berkat kesehatan. Dan kalau enggak diberkati, saudara sekalian, mulai bersungut-sungut, mulai marah terhadap Tuhan, dan mengatakan, di mana janjimu ya Tuhan? Janji untuk memberkati. Namun, Yesus mengingatkan, orang yang mengikut kepada Dia tidak boleh melupakan untuk memikul salib, untuk menderita
bagi Kristus Yesus. Jadi kalau kita menghadapi penderitaan, saudara sekalian, jangan kita tawar hati. Jangan mundur. Jangan pindah keyakinan agama yang lain. Yang kedua, kuk itu adalah merupakan kayu yang melengkung yang biasa dipakai oleh kerbau atau lembu. Tanpa kuk, kerbau atau lembu itu tidak bisa berfungsi, tidak dapat bekerja. Dengan kuk, maka kerbau atau lembu itu bisa menarik bajak untuk membajak sawah atau ladang. Dan kita lihat di desa-desa pada zaman dulu, sebelum ada mobil, maka kerbau atau lembu dipakai untuk menarik gerobak yang mengangkut barang. Kuk di sini merupakan beban yang Tuhan bebankan supaya setiap orang yang percaya memikulnya. Dan kuk merupakan simbol. Kuk merupakan simbol tunduk kepada Tuhan. Kembali lagi kepada kerbau atau lembu. Ketika pemiliknya meletakkan kuk, kerbau atau lembu itu tidak marah. Kalau dia bisa berkata-kata dengan bahasa manusia, dia tidak mengatakan, aku nggak mau memikul beban itu. Marah. Dan kemudian tindakannya menyeruduk pemiliknya. Oleh karena apa? Oleh karena tidak mau dibebani. Binatang ini tunduk terhadap tuannya. Demikian juga kalau kita melihat di dalam kitab Nabi Yesaya, seringkali Israel diumpamakan sebagai lembu. Yang memilikinya siapa? Yang memilikinya Tuhan. Dan apa yang dikehendaki oleh pemiliknya? Yang dikehendaki oleh pemiliknya adalah supaya mau memikul kuk atau beban yang Tuhan taruh di dalam kehidupan. Nah, kalau kita melihat, saudara sekalian, seringkali kita tidak menghendaki sebagai orang-orang yang percaya untuk memikul kuk atau beban ini. Namun kita belajar daripada lembu itu. Apapun yang ditaruhkan, apapun yang dikenakan di dalam kehidupan kita, kita tunduk kepada kehendak daripada Tuhan. Kita terima apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ada dua contoh, saudara sekalian. Dua pribadi yang tunduk kepada Tuhan luar biasa. Yang pertama adalah Ayub. Ia tidak bersungut-sungut atau protes ketika Tuhan mengizinkan harta miliknya itu lenyap. Anak-anaknya mati. Bahkan ia menderita sakit. Ia bisa menerima yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Baik yang baik maupun yang tidak baik. Ia bisa tetap memuji Tuhan. Dia katakan terpujilah nama Tuhan. Karena dia memiliki keyakinan iman
bahwa Tuhan itu baik. Dan pribadi yang kedua adalah Yesus. Ketika ia ada di Taman Getsemani, sebelum dia menderita, sebelum ia mati di atas kayu salib, ia berada di Taman Getsemani, dia berdoa. Ia menawar kepada Bapanya, karena ia tahu bahwa Bapanya itu berkuasa, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Bapa untuk melakukan segala sesuatu. Ia berdoa supaya tidak meminum cawan penderitaan. Tetapi diakhiri doa itu dengan mengatakan, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Nah, seringkali, saudara sekalian, kita itu berdoa dan kita paksa Tuhan di dalam doa kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita, apa yang menjadi permintaan kita. Di dalam doa itu kita tidak menyerah kepada Tuhan, kepada kehendak daripada Tuhan. Sehingga jarang kita dengar doa daripada orang-orang yang percaya, yang mengakhiri doa itu dengan mengatakan, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Saya percaya, kalau kita mengatakan hal-hal ini, saudara sekalian, bahwa Tuhan nggak usah dipaksa-paksa. Tuhan nggak perlu diatur. Dia tahu untuk melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya. Kuk simbol ketaatan. Setelah dikenakan kuk, kerbau atau lembu baru bisa melakukan yang dikehendaki oleh tuannya. Baik untuk membajak maupun untuk menarik gerobak yang berisi dengan barang-barang. Dan kerbau ini atau lembu ini taat kepada kehendak tuannya. Dan kita juga harus taat kepada kehendak daripada Allah. Kita harus taat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang pada saat ini saya akan ungkapkan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan untuk kita lakukan. Yang pertama, Tuhan menghendaki supaya kita dengar-dengaran. Mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Itulah arti dengar-dengaran terhadap Tuhan. Di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama dikatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan seterusnya, berkat-berkat akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Saudara dapat membaca di dalam ayat 28, di dalam Fatsal 28 ayat yang pertama dan selanjutnya. Kalau kita ingin berkat, maka janji berkat itu ada di belakang daripada apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Tuhan bukan hanya menuntut dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan menjanjikan berkat bagi setiap orang yang mampu memenuhi
tuntutan daripada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Tuhan menghendaki supaya kita melakukan yang baik, bukan yang jahat terhadap sesama kita. Yakobus 4 ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi, jika orang tahu bagaimana ia berbuat baik, engkau tahu bagaimana engkau harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, maka ia berdosa. Hal yang ketiga yang sangat penting, saudara sekalian. Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya atau janji kedatangannya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, Tuhan nggak datang-datang. Padahal ia berjanji untuk datang. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan? Bila tidak ada yang memberitakan. Mustahil. Beritakan Yesus merupakan tugas daripada semua orang yang percaya. Apakah orang itu mau terima atau tidak, bukan lagi merupakan bagian kita atau urusan kita. Tapi itu adalah urusan daripada Tuhan. Urusan kita yang kita harus lakukan hanya beritakan tentang Yesus kepada setiap orang yang kita temui. Nah, di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang kupasang enak di dalam pengertian tidak akan melukai kita. Tidak akan merugikan kita. Bebanku pun ringan, tidak berat. Di dalam arti kata, pasti kita bisa memikulnya. Kuk dan beban apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita? Kuk dan beban yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita adalah untuk melakukan kehendak-Nya. Dan apa yang menjadi kehendak-Nya adalah untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Tidak berat. Tidak merugikan. Tetapi malahan sebaliknya profitable. Menguntungkan bagi mereka yang melakukan. Karena ada janji berkat di balik firman itu. Ingin kita diberkati, lakukan kehendak-Nya. Hidup sesuai dengan firman-Nya yang kudus. Maka engkau akan memiliki janji berkat itu. Hal yang ketiga, marilah kepadaku, karena Ia guru kita. Pada waktu yang lalu saya katakan, guru itu singkatan digugu dan ditiru. Dia ingin supaya kita memperhatikan firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Dia ingin supaya kita meneladani kehidupannya. Saya yakin bahwa Tuhan itu mengajar kita melalui Roh-Nya yang kudus ketika kita
bersekutu dengan Dia, baik di dalam doa maupun di dalam merenungkan firman-Nya. Tetapi Dia juga memberikan teladan kepada kita, supaya kita belajar dan meneladani kehidupan daripada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa Ia lemah lembut. Yesus memiliki belas kasihan. Lemah lembut dalam pengertian Dia memiliki belas kasihan terhadap sesama. Selalu tergerak hatinya melihat sesama yang menderita dan menolongnya. Nah, kita harus memiliki karakter seperti Yesus. Jangan kita selfish, mengayakan diri sendiri, hanya untuk menggunakan kekayaan itu untuk bersenang-senang. Tetapi kita menutup mata kita terhadap sesama yang berada di dalam kesulitan. Kita harus memiliki belas kasihan terhadap sesama kita. Yang kedua, Ia rendah hati. Ia dapat menghargai murid-muridnya yang bukan dari lulusan sekolah tinggi, bukan dari keluarga kaya, tetapi nelayan-nelayan yang miskin, yang tidak terpelajar, dan yang selalu berada di pinggir pantai. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa menghargai sesama, yang miskin, yang bodoh. Jangan kita sombong, saudara sekalian. Karena kesombongan itu merupakan kebencian daripada Tuhan. Miliki kerendahan hati seperti Yesus. Kita masuk bagian yang terakhir mengenai janji yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang datang kepada Dia. Ada 2 janji. Bagian pertama sudah saya ungkapkan pada poin yang pertama, yaitu janji tentang kelegaan. Mereka yang datang dengan beban yang berat, Tuhan berjanji memberi kelegaan. Tuhan akan mengangkat beban kesusahanmu, sehingga engkau terlepas daripada beban hidup yang berat. Kalau engkau mau datang kepada Dia, Dia adalah pengharapan kita. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong, menyelamatkan, dan memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Nggak perlu kita memikul beban lagi kalau kita datang kepada Dia. Percayalah bahwa Dia yang bisa memberikan kelegaan kepada kita. Yang kedua adalah janji ketenangan jiwa. Bagi mereka yang memikul beban yang Tuhan kenakan dalam kehidupannya, bersekutu dengan Dia di dalam doa dan merenungkan firman-Nya, serta meneladani kehidupan Yesus di dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati, maka Ia akan memberikan ketenangan jiwa. Artinya apa? Tidak ada lagi rasa gelisah, rasa khawatir, tetapi yang ada adalah ketenangan di dalam hati kita. Baik menghadapi hari ini maupun menghadapi hari esok, kita tidak khawatir, tidak lagi gelisah, karena kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati
hari ini dan juga hari esok. Datanglah kepada Dia yang mampu memberikan kelegaan dan yang mampu memberikan ketenangan jiwa kepada kita. Amin. Mari kita sama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Kasih Tuhan lenyapkan genap bebanku, kasih-Nya penuhkan jiwaku. Kasih Tuhan pengharapan hidupku, hidupku bagimu Tuhan. Kasih Tuhan lenyapkan genap bebanku, kasih-Nya penuhkan jiwaku. Kasih Tuhan pengharapan hidupku, hidupku bagimu Tuhan, hidupku bagimu Tuhan, hidupku bagimu Tuhan. Oh haleluya. Kami gak akan kecewa Bapa. Kami tidak akan tawar hati lagi. Kami tidak akan undur daripada Engkau. Kami tidak akan berpindah kepada keyakinan yang lain. Kami mau tetap setia kepada Engkau. Karena Engkaulah jawaban hidup kami. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Saat ini Tuhan, bila ada yang berbeban berat, sesuai dengan firman-Mu, kalau kami datang kepada Engkau, tidak pernah kami dikecewakan. Kami percaya Bapa, Engkau akan memberikan kelegaan, supaya kami tidak lagi memikul beban hidup yang berat. Kami dilepaskan dari beban yang berat. Karena tidak ada yang sukar bagi Engkau untuk menolong, untuk menyelamatkan kami, dan memberikan jalan keluar. Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami percayakan dalam tangan-Mu Bapa. Dan Engkau yang memberikan kepada kami janji-Mu, memberikan ketenangan jiwa. Seringkali kami gelisah. Seringkali Tuhan kami khawatir banyak hal. Tapi Engkau yang bersabda, kalau kami mau memikul kuk beban di dalam kehidupan kami, belajar daripada Engkau di dalam merenungkan firman-Mu,
dan belajar mengenai kehidupan-Mu Tuhan, meneladaninya dalam kehidupan kami. Kami tidak akan khawatir, kami tidak akan gelisah. Kami percaya akan ada masa depan, hari depan yang penuh dengan pengharapan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pada saat ini anak-anak-Mu sekalian. Kami tahu Tuhan, banyak yang pada saat ini memikul beban yang berat. Namun kami percaya hanya Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan kepada kami. Nah, saudara sekalian, kalau ada yang sakit, tumpangkan tangan-Mu pada bagian yang sakit, dan mari kita datang kepada Tuhan. Kalau ada yang pada saat ini mengalami kesukaran, mungkin engkau membutuhkan pekerjaan, tumpangkan tangan-Mu di dadamu, dan biarlah kita bersama-sama menghampiri hadirat-Nya. Demikian pula kalau ada kesulitan-kesulitan yang lain yang engkau hadapi, dan biarlah engkau angkat tangan-Mu, supaya Tuhan yang akan turun tangan memberikan kelegaan kepada kita. Semuanya berdoa, Tuhan, Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu saat ini, dan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit. Bahkan ada saudara kami yang kami kasih yang saat ini menderita sakit di bagian perutnya, di bagian bawah mata. Kami mau menyerahkan di dalam tangan-Mu Bapa, supaya Engkau yang menjamah, supaya Engkau yang melepaskan, membebaskan daripada sakit penyakit itu. Kami hanya berdiri dalam nama daripada Tuhan Yesus. Engkau yang memiliki otoritas, kuasa, dan biarlah Engkau nyatakan kuat kuasa-Mu. Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Bahkan semua yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Karena bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Termasuk Tuhan, pada saat ini, yang memiliki beban-beban kesusahan yang lain. Maka Engkau yang akan menjamah. Berikan kelegaan, supaya mereka terlepas daripada beban ini. Supaya mereka boleh kembali bersukacita di dalam Engkau. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, karena Engkau penyembuh kami. Karena Engkau yang mampu memberikan kepada kami jalan keluar. Bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Engkau tidak ada perkara yang sukar untuk menolong, menyelamatkan, dan memberikan jalan keluar. Demikian juga Tuhan, kami mau menyerahkan semua anak-anak-Mu sekalian, supaya pada pagi hari ini mereka terlepas beban mereka. Dalam nama Yesus. Terlepas beban mereka. Sehingga kami dibebaskan Bapa. Tidak lagi merasakan beban yang berat. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Demikian pula pada saat ini. Kami menyerahkan semua yang hadir dalam kebaktian ini, berkati Bapa, satu demi satu, dan biarlah mereka boleh menjadi pengikut-pengikut Yesus yang hidup sesuai dengan firman-Mu yang kudus, tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, di dalam mengiring kepada Engkau. Terima kasih Bapa, sampai perjalanan kami tiba di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau meneguhkan firman ini dengan kuat kuasa-Mu. Ada kuasa di dalam firman ini.
Dan Engkau sudah menyatakan kebenaran firman-Mu ini. Dan kami boleh mendengarkan kesaksian-kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan. Doa ini hanya di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Saudara angkat kedua tangan saudara. Terimalah anugerah berkat daripada Tuhan yang menyertai engkau. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Dan akhirnya saudara sekalian, saya dan istri mengucapkan Tuhan memberkati sampai berjumpa lagi. Bye.